Sampai di sini masih ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Keterangan selama ini dikatakan bahwa Adam itu dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa Adam adalah manusia pertama di bumi yang diturunkan dari atas. Berarti pada saat diturunkan Adam itu sudah dewasa. Ya. Kemudian dari tulang rusuknya Adam diambil dan dijadikan istrinya, ya. Kemudian diberi nama Hawa. Namun demikian kalau keterangan itu ditelusuri di dalam Al-Quran tidak ditemukan kisah semacam ini. Ya. Ternyata dia adanya di dalam Alkitab, yang kitab suci orang non-Islam yang merupakan terjemahan dari Holy Bible. Di dalam Alkitab istrinya Adam disebut Hawa, di dalam Holy Bible istrinya Adam disebut Eva. Ya. Tetapi oleh karena kisah itu sudah terlalu populer ya, sampai orang berdoa pun nanti kalau ada nganten itu supaya seperti Adam dan Hawa, supaya Yusuf dan Zulaikha gitu kan. Padahal Adam Hawa itu adanya di Alkitab atau Holy Bible. Nah, untuk jelasnya saya akan bacakan beberapa keterangan yang saya kutip dari Alkitab ya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah misalnya, membentuk manusia itu dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian ayat 8-nya, pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dan yang dibentuknya tadi. Kemudian pasal 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian ayat 16, ini saya langsung loncat ya, sehingga ada kaitannya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kemudian ayat 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah kamu akan mati. Nah, ini mungkin yang mengilhami dari keterangan yang kita terima selama ini ya. Terus kemudian kita lihat di ayat yang ke-18 ya. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong padanya yang sepadan dengan dia. Kemudian pasal 2 ayat 21 ini kita Kejadian ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibawanyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia tadi. Kemudian ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari seorang laki-laki. Ayat pasal 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terus pasal 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, terus ini dan seterusnya panjang sekali ya. Kemudian pasal 3, kita lanjutkan aja, ini saya loncat, sengaja saya loncati karena panjang sekali.
Pasal 3 ayat yang kedua, Kejadian pasal 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia adalah menjadi ibu semua yang hidup. Jadi di dalam Alkitab istrinya Adam disebut Hawa, tetapi di dalam Holy Bible disebut Eva. Ya. Memang sebenarnya di dalam Alkitab maupun Holy Bible itu ada juga ajaran-ajaran yang senada dengan Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad, itu di dalam 112 ayat 1, Allah somad itu, Allah tujuan samati. Terus kemudian di dalam kitab Ulangan ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, nanti kalian lihat. Kalau yang Holy Bible-nya, Hear, oh Israel, Lord our God is one Lord. Kan berarti sama itu. Dengarkan wahai Israel, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang satu. Lord our God is one Lord. Tetapi di dalam kitab suci yang dengan bahasa mereka, Sema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Dengarkan wahai Israel, bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang satu, Ehad. Tadi sini tempat Al-Quran, Kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu ahad. Kan sebenarnya sama. Ya, itu nanti penjelasan lihat pasal kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Baik Holy Bible maupun Alkitab itu sama nadanya, hanya diterjemahkan. Nah, dari beberapa yang bisa kita sampaikan ini bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu adanya di Alkitab, bukan di dalam Al-Quran. Al-Quran surat kedua 38 kan Adam dan istrinya gitu aja, tidak sebut namanya. Tapi nanti dalam terjemahannya dikasih tanda kurung Hawa. Dikasih tanda kurung itu berarti kan karena bisa menerjemahkan. Nah, ternyata Hawa itu adanya di Alkitab. Loh, misalnya contoh begini. Hari itu kan dimulai dari Ahad, artinya 1. Isnaini 2. Salasa 3 menjadi Selasa, Arba'ah menjadi Rebo, Khamsah Khamis itu kelima, Sitah itu 6 menjadi Jumat, artinya berkumpul. Sabtah itu artinya 7. Tapi dirubah menjadi Sabat, artinya istirahat. Sabti itu artinya istirahat. Sabatun itu 7. Harusnya Sabtah yang betul, bukan Sabat. Sabat itu ada di dalam Al-Quran, ditegur oleh Allah. Tuhan istirahat dari segala kegiatannya. Itu nanti menjadi melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2, 3 dan 4. Hari Sabtu Tuhan istirahat dari segala kegiatannya. Loh, masuk Ghazali kok kesel? Padahal di dalam surat kedua 255 tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Di situ istirahat. Nah, istirahat itu kemudian ditegur oleh Al-Quran. Ya, Sabat tadi. Nanti jenengan lihat Sabti dalam Al-Quran itu surat kedua 65, 66. Surat 4 ayat 47. 4 154, 7 163 dan 16 124. Di situ ada kata-kata Sabti atau Sabtu. Ditegur oleh Al-Quran, kemudian hari Sabtu itu tadi digeser ke hari pertama. Tapi namanya bukan Sabti, tetapi namanya Aminggo. Aminggo terus menjadi Minggu, mendewakan matahari. Itu pun juga salah, Minggu itu artinya bukan satu. Yang betul itu Ahad. Ahad itu artinya satu. Nah, Minggu artinya bukan satu. Nah, berarti Minggu itu mengikuti ajaran mereka. Nah, banyak di antara kita juga nggak tahu kalendernya juga Minggu. Ngono kok. Ya. Nah, kita harus betul-betul meneliti supaya ajaran kita itu murni. Al-Quran itu murni. Jangan tahu, di dalam Al-Quran surat kedua ayat 79 itu ada sekelompok orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa ini dari kitab. Padahal bukan. Terus kemudian surat ketiga 78 ada segolongan orang yang memutar lidahnya tentang kitab, menyampaikan agar kamu menyangka bahwa dia dari kitab, padahal bukan dari kitab. Lah, di sini kelompok penulis, di sini kelompok yang menyampaikan. Mungkin saja bisa kerjasama. Lah, ayat itu berlaku sampai sekarang. Lah, kira-kira orangnya masih ada nggak? Ya masih tambah banyak kan? Kita harus paham itu, sehingga nanti kita dibelokkan pun nggak tahu. Nek diberitahu nggak mau. Wah, Al-Quran nggak bisa menerangkan sholat. Sing terangnya malah manusia yang diberi petunjuk, dan lebih hebat lagi orangnya itu sekarang sudah meninggal. Kita dalam kondisi apapun tetap harus berpegang itu kepada Allah. Surat ketiga 103 itu. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Jangan sampai berpecah-pecah.
Kemudian selanjutnya kita akan melihat di Al-Quran bahwa Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi. Ya. Nah, berdasarkan analisa yang bisa kami pahami, kalau misalnya keliru nanti kan ada yang meluruskan, bahwa Adam akan dijadikan khalifah di bumi ini, Allah hanya memberitahukan kepada malaikat. Sehingga mestinya Adam sendiri itu tidak mengetahui tentang rencana itu gitu loh. Coba kita perhatikan surat kedua ayat 30. Dua ayat 30 ya. Ini tentang proses perencanaan Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa aku merencanakan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Terus mereka itu mengatakan, ya, kalau atas alufiha, apakah engkau jadikan padanya, pada bumi tadi, mayyuh situfiha, orang yang melakukan pengrusakan padanya, wayasfikut dima dan istilahnya mengalirkan darah, menumpahkan darah di bumi tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami bertasbih memuji engkau, wa nuqaddisu dan mensucikan engkau. Nah, berarti kan kalau kita melihat redaksi ini, berarti pada saat Adam mau diangkat khalifah di muka bumi, Allah memberitahu kepada malaikat, bukan kepada Adam. Aku akan menjadi khalifah di bumi. Terus seolah-olah malaikat itu protes, loh, apakah akan kau jadikan seorang yang merusak di bumi, ya? Kemudian melakukan pertumpahan darah di sana. Padahal kami maksudnya malaikat tadi senantiasa memuji engkau dan misalnya di sini nahnu nusabbihu bertasbih dan memuji engkau serta mensucikan engkau. Terus kemudian Allah kan menegaskan, "Qala ini a'lamu ma la ta'lamu." Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kamu itu tahu apa? Istilah gini. Aku Allah itu lebih mengetahui daripada yang tidak kamu ketahui. Ayat berikutnya. Ayat 31. Wa alama tamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan pada Adam nama-nama setiapnya. Kemudian menunjukkan ya kepada malaikat lalu dia berfirman. Coba di sini anbiuni kabarkan kepadaku bi asma'i haula nama-nama dari semuanya itu in kuntum shadiqin kalau kamu benar. Coba kamu nama-nama itu apa? Nah, terus malaikat kan menjawab. Ayat berikutnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, itu artinya Allah itu punya kewenangan, punya kekuasaan. Andai kata malaikat diajari ya tahu, tapi yang diajari Adam. Nah, setelah kamu nggak tak ajari ternyata nggak tahu kan? Gitu. Maka coba kabarkan itu kalau memang kamu benar. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat jawabnya begitu. Nah, terus baru ini 31, 32, sekarang 33. Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka tentang nama-nama setiapnya tadi. Walama anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, Adam kabarkan semua itu tadi. Ketika Adam telah mengabarkan nama-nama semua itu, kemudian Allah berfirman, kan sudah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui kegoiban hal-hal goib baik di samawat dan di bumi, dan juga mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, yang kamu rahasiakan aku juga tahu, maksudnya gitu. Nah, surat kedua 33 ini menandakan bahwa malaikat itu juga tidak tahu hal-hal gaib. Coba jangan perhatikan. Setelah dikabarkan Adam tadi, falama anba'ahum bi asma'ihim, ketika dikabarkan kepada mereka tentang nama-nama tadi,
Allah berfirman, alam aku lakum ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktum. Kan sudah aku katakan bahwa akulah yang mengetahui yang gaib baik di samawati maupun di bumi. Kan kamu juga tidak tahu hal gaib itu. Seolah kan begitu nek misalnya diredaksi dibalik. Lah, saiki nek malaikat tidak ada hal gaib kok iso mencabut nyawa. Padahal nyawa itu gaib loh. Nyawa roh itu gaib enggak? Roh gaib enggak? Ya? Surat 785, wa yas'alunaka anir ruh quli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu gaib, kan itu rohnya Allah. Jin juga tidak tahu hal gaib. Nyatanya bisa dihukum Sulaiman sudah meninggal juga jin nggak tahu. Wah, kalau kita tahu hal gaib tidak mungkin diseksa yang hina seperti ini, yang nyeksa sudah meninggal kita nggak tahu. Nah, surat 34 ayat 14 itu kan. Nah, kemudian kita lihat surat lanjutannya, ayat lanjutannya. Surat yang ke-34, 234 ya. Wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu ila iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Coba kita lihat terjemahan umum. Dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang kafir. Di sini kan wa id qulna lil malaikatis judu li Adam. Kalau saya memahaminya begini. Ketika dikatakan kepada para malaikat, sujudlah untuk Adam, li Adama, bukan ila Adam. Sujudlah untuk Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud ila iblis kecuali iblis. Apa? Mereka menolak, wastakbaru dan merasa menyombongkan diri, karena minal kafirin dan iblis itu termasuk orang-orang kafir. Fasajadu li Adama, sujudlah untuk Adam. Sujudnya kepada Allah untuk menghormati Adam yang akan dijadikan khalifah di bumi. Pengertiannya gitu. Loh, apa ada tuh Allah kok menyuruh ciptaannya suruh sujud kepada manusia? Kan tidak ada. 5156 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku Allah maksudnya. Nah kan di sini bahwa Allah menyuruh pada lil malaikatis judu li Adam, untuk Adam, bukan kepada Adam. Sujudnya itu kepada Allah tapi untuk Adam, untuk menghormati Adam yang akan dijadikan khalifah di bumi. Tapi iblis apa menolak wastakbara dan merasa menyombongkan diri. Terus kemudian ayat berikutnya Allah memberitahu ini. Ayat berikutnya yang ke-35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata. Di sini ada kata-kata jannah. Kita tahu jannah Adam tadi di bumi berarti dia di episode kedua. Bukan di episode yang terakhir. Ya. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah bersama istrimu di jannah itu. Wa kulu minha, dan makanlah daripadanya rogotan haitsu syi'tuma. Ya. Sepuas yang kamu kehendaki. Sudah kamu tinggal di jannah itu, makan sepuas yang kamu kehendaki. Ya. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin, dan jangan mendekati sajarah itu. Karena nanti kamu akan termasuk orang-orang dolim. Nah, sekarang kalau dia di surga mendekati sajarah tadi mohon, masuk terus dolim. Dolim terus nanti dibuang kemana? Di surga itu tidak ada orang dolim. Ya. Di sini larangannya bukan jangan makan, tapi jangan mendekati. Wala taqrabah sajarata. Jangan mendekati sajarah. Lah, justru kita akan mencari sajarah itu sebenarnya apa? Apakah sajarah itu pohon? Gitu loh.
Memang dalam kamus itu sajarah itu pohon, tapi di dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa yang tidak sama dengan yang disusun manusia. Nanti akan saya tunjukkan bahwa semua istilah pohon itu menggunakan bahasa sajaru. Ya. Ini larangannya jangan mendekati sajaroh, bukan jangan makan. Ya. Ini yang harus digarisbawahi. Kita lihat surat nomor 7 ayat 19 ya. Ini juga sama. Artinya di ayat lain tapi yang redaksinya hampir sama. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah itu, makanlah dari mana yang kamu kehendaki dan jangan dekati sajarah itu lalu kamu termasuk orang-orang. Jangan dekati. Ya, bukan jangan makan. Larangannya bukan jangan makan. Kemudian kita lanjutkan surat ke-7 ayat yang ke-20 ya lanjutannya. Ini ayat 20, nanti 21, 22. Fawaswasa lahuma syaitonu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima. Ini yang memwaswaskan, yang membisikkan kepada keduanya tadi adalah setan. Setan ini kan adalah setan jin dan setan manusia tadi surat 6 112. Berarti kira-kira setan siapa dia? Setan manusia. Nah, saya ini setan jin membisikkan juga tahu. Ya. Membisikkan gimana? Agar sinan liyub dialahuma, agar nyata keduanya ma wuriya anhuma min sau'itihima. Ya. Di sini agar nyata bagi mereka yang tertutup dari tubuh keduanya. Setan itu bisikan kon buka supaya tubuhnya yang ditutupi tadi dibuka gitu loh. Terus kemudian ditegaskan, waqala manahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah. Tuhanmu itu tidak mencegah, tidak melarang kamu berdua itu dari sajarah, mendekati sajarah itu ila kecuali antakuna malaka ini au takuna minal khalidin, kecuali agar kamu menjadi malaka ini penguasa yang dua penguasa dan juga menjadi orang yang kekal. Nanti kamu nggak dipindahkan. Lah, kan mungkin Adam tidak tahu kan? Yang diberitahu tadi kan malaikat. Supaya kamu kekal di sini. Terus ayat berikutnya. Sampai ngomongnya setan itu begini, faqasahuma inni lakuma laminas binan nasikin. Dia bersumpah pada keduanya, nganek semua demi Allah toh, ora percaya karo aku. Nah, jenengan harus hati-hati. Nah, ada orang yang begitu itu berarti harus tidak dipercaya. Ketika kamu nggak percaya dengan saya toh, ketika itu dia tidak boleh dipercaya. Ya, orang yang dipercaya nggak mungkin bersumpah seperti itu. Ya. Ini lakuma laminan nasikin, bahwa aku itu pemberi nasihat kepadamu. Nah, buktinya itu begini. Ayat berikutnya nanti menjelaskan bahwa pelanggarannya Adam itu bukan memakan buah. Lalu coba kita lihat dulu yang terjemahan umumnya. Ayat yang ke-22. Fadalahuma bigurur. Walama daqo sajarota badat lahuma sawatuhuma wa taufiqayyah sifani alaihima min waraqil jannah. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Mungkin orang yang kata-kata buah itu samarot. Ya. Dia tipu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu loh. Buah kayu ya apa? Apa ada buah kayu? Ya mesti ada buah mangga, buah jeruk, buah semangka, masuk buah kayu. Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun di surga. Kira-kira makan buah kayu seperti apa yang ketika panjenengan makan terus bajunya lepas semua? Ya tentu tidak ada kan? Nanti penjelasannya di ayat berikutnya ya. Kemudian Tuhan terus kemudian
menutupi dengan daun dari surga itu. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Coba kembalikan ke terjemahan. Tadabbur. Fadallahuma bi gurur. Dia terangkan dengan kepada keduanya dengan fata morgana. Gurur itu kan fata morgana. Di dalam surat 57 ayat yang ke 20 itu ya, yang paling akhir kan ada bamal hayat tentunya ilah mataul gurur. Kelengkapan yang bersifat fata morgana. Nah, mereka itu menerangkan tentang fata morgana. Jadi dibujuk dengan berbagai macam seolah-olah dia itu nanti hanyut dalam bujukannya setan tadi. Setan nanti setan manusia. Kemudian falama daqasat jarota badat lahuma sau'atuhuma. Jadi maka ketika keduanya merasakan sajaroh itu, bukan makan ayatnya. Ketika keduanya merasakan sajaroh itu, nyatalah atau terbukalah bagi keduanya tubuh mereka dan segera menutupi dengan daun-daun di janah itu. Ya. Loh, kok ditutupi daun kenapa? Nanti jawabannya di ayat berikutnya ya. Kemudian wa nadahuma rabbuhuma. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada kedua, alam anhakuma an talkuma sajarati aku lakuma inas sayyitona lakuma aduwwum mubin. Allah terbalik menyeru, bukankah aku mencegahmu tentang sajaroh itu dan aku katakan kepada bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Di sini kan, bukankah aku mencegahmu untuk tidak memakan? Enggak begitu. Bukankah aku mencegahmu tentang sajaroh itu? Alam anhakuma an tilkuma sajarah. Bukankah aku mencegahmu tentang sajaroh itu? Tapi di sini ketika keduanya merasakan sajaroh itu, maka terbukalah tubuh keduanya dari yang menutupi tadi. Nah ini loh yang kita cari sajaroh itu. Terus kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-33 ya. Ya 23 maksud saya. 23 ya, 23 dan 24 nanti. Kalau tersadar saat itu, setelah ditegur, bukankah aku melarang kamu tentang sajaroh itu? Kan kamu tahu bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kamu, kan gitu. Terus kemudian, kalau Rabbana dalam anfusana wa ilam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah mendolimi diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak ngampuni aku dan mengasihi aku, tentu aku termasuk orang-orang yang rugi. Langsung sadar, Pak. Nah, terus ada cerita, katanya waktu makan buah itu, istrinya sudah ditelan dua-duanya, terus suami masih satu kayaknya tinggal di sini ya. Itu kan cerita dari mana itu? Terus yang dua itu ada di sini katanya. Ini kan cuma kisah-kisah yang dibuat sendiri. Terus kemudian ayat berikutnya 24. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah ke bumi, setengah kamu adalah musuh bagi setengahnya. Nah, memang sudah dinas, turunlah kamu ke bumi, nanti sebagian kamu dan bagian yang lain jadi musuh-musuhan. Tetapi ketika kita paham tentang ayat-ayat musuh-musuhan itu kan bisa dicegah gitu. Terus kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagimu di bumi ada yang ditentukan serta kelengkapan sampai pada waktunya. Terus kemudian ayat yang ke-25 ya. Allah berfirman. Nih coba jangan perhatikan. Qala fiha ya tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Lihat. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sana, maksudnya di bumi itu kamu hidup. Di sana kamu nanti akan mati dan daripadanya kamu akan dibangkitkan, dikeluarkan. Loh, ini penegasan kan menjelaskan bahwa dia itu bukan di surga kan? Di bumi itu nanti kamu akan hidup. Di bumi nanti kamu akan mati, daripadanya kamu nanti akan dibangkitkan hidup, dikeluarkan.
Dan dia sudah di surga kok malah hidup di sini nek, terus nanti mati lagi. Padahal mati hanya 2 kali, hidup 2 kali, 40 ayat 11. Ya, 40 ayat 11 kan, manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sebelum tadi, sebelumnya kan mati kan. Mati kedua itu sekarang ini maut itu tadi. Terus ya sudah selesai. Hidup 2 kali itu hidup pertama di dunia, hidup kedua yang terakhir. Kalau udah hidup sana ya mungkin balik ke dunia lagi, akhirnya juga belum selesai, belum ada kok. Ya, ayat ini cukup tegas, di sana kamu hidup, di sana kamu akan mati, dan di sana daripadanya kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan hidup. Nah, di sini qalu rabbana amanatana nataini wa ahyaina atas nataini. Kemudian fa tarafna bi dunubina wa hal ila khurujim min sabil. Mereka berkata, Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali, lalu kami mengenal dosa-dosa kami. Adakah garis hukum untuk keluar? Mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sebelum kita di dunia, hidup pertama sekarang ini, nanti mati kedua setelah di dunia, terus hidup yang kedua atau hidup yang terakhir. Surat kedua 28 lagi. Kaifa takuna bilai wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ilahi turja'un itu berarti bukan terus menghadap Allah, bukan, kembali kepada ketentuan hukum Allah, masuk jannah atau maksudnya gitu.